Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi ini berjudul Alasan. Diambil dari Kejadian 3 ayat 12 mengatakan begini, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Nah, selama kita hidup di dunia yang fana ini, dosa itu akan terus mengintai kehidupan kita. Manusia kerap kali membuat alasan ketika jatuh ke dalam dosa. Alasan pertama adalah menyalahkan orang lain. Orang lain dijadikan alasan mengapa ia berbuat dosa. Adam menyalahkan Hawa ketika dipergoki berbuat dosa. Lihat ayat yang tadi barusan, atau dengar yang tadi barusan kita baca, ya. Kita bertanggung jawab atas semua keputusan yang kita ambil, bukan orang lain. Alasan yang kedua adalah manusia menyalahkan Tuhan. Banyak yang mengatakan bahwa Tuhan bisa memberhentikan sebuah cobaan karena Dia berkuasa. Mengapa hidup ini dipenuhi dengan banyak cobaan? Itu karena kita hidup di dunia yang memang sudah jatuh dan memang banyak dosa. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 berbunyi begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Alasan yang ketiga, manusia mengatakan bahwa Tuhan tahu bahwa ia lemah dan itu sebabnya ia berbuat dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sungguh jelas ayat ini. Alasan yang keempat, manusia memikirkan dosa berarti itu sama dengan saya berbuat dosa, gitu ya. Itu sebabnya saya berbuat dosa saja. Karena udah dipikirkan dosa, ya udah saya buat aja, gitu ya. Di Matius 5 ayat 28 dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Seharusnya ketika ada pikiran seperti ini, orang tersebut berdoa dan menaklukkan semua pikiran kepada kebenaran firman, bukan akhirnya berbuat dosa. Ya. Jadi pikiran buruk dan negatif bisa datang kapan saja, itu bukan menjadi alasan bahwa manusia bebas berbuat dosa. Nah, para legalis di zaman ayat itu menulis ya, berpikir bahwa selama tidak melakukan dosa secara tindakan berarti mereka tidak berdosa. Yesus sedang mengajarkan bahwa dosa itu dimulai dari hati. Itu sebabnya jaga hatimu. Itu maksud daripada ayat itu, ya. Cara terbaik untuk terbebas dari sebuah cobaan adalah mengatakan tidak dari awal. Kata cobaan itu mengandung unsur kata coba. Banyak manusia mau coba berbuat dosa karena ingin tahu, bahkan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Ini adalah cara yang justru akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam dosa. Jangan berkompromi dengan dosa. Kemudian Alkitab juga mengajarkan di Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu, serahkan pikiran dan hatimu kepada kebenaran firman, itu caranya kita melawan kebohongan dan cobaan yang datang. Nah, kita udah belajar ada 4 hal ini yang menjadi alasan-alasan. Itu sebabnya kalau kurang mengerti atau masih kurang tajam lagi, diulang lagi videonya, nonton lagi, ya ditelaah satu-satu supaya kita akhirnya mengerti bahwa kehidupan kita itu memang selalu akan ada cobaan di sekeliling kita, dan bagaimana supaya kita tidak menyerah begitu saja kepada dosa. Pemikiran kita, paradigmanya harus benar, dan juga kita nggak boleh nyalahin siapa-siapa, karena semuanya bertanggung jawab sama perilakunya masing-masing, tindakan perkataannya masing-masing. Itu sebabnya ketika ada tekanan, bagaimana supaya yang keluar adalah kebenaran firman, isi hidupmu dengan kebenaran firman setiap hari. Karena makanan menentukan kesehatan, makanan tubuh menentukan kesehatan tubuh, makanan buat jiwa sama roh kita, yaitu firman Tuhan, juga menentukan kesehatan roh sama jiwa kita. Kalau kita masukin semuanya terus-terusan sama sosmed, sama drakor, dan hal-hal yang lain, nggak salah ya, tapi kalau kita terus-terusan masukin seperti itu, dan kita tidak dimasukkan sama firman,
bisa nggak sehat nanti jiwa sama rohnya. Itu sebabnya yuk kasih makan juga jiwa sama rohnya dengan membaca, mendengar, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami baru saja belajar tentang alasan-alasan manusia ketika mereka jatuh dalam dosa. Tuhan, kami sadar bahwa hari ini kehidupan kami memang dikelilingi dengan banyak cobaan-cobaan daripada dosa itu sendiri. Itu sebabnya hari ini kami kembali mau dipenuhi sama kebenaran firman, supaya pikiran dan hati kami betul-betul Tuhan dipenuhi dan dikuasai sama firman Tuhan, supaya kami setiap hari Tuhan melakukan atau mengambil tindakan yang benar karena kami makan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan untuk jiwa sama roh kami. Itu sebabnya kami mau jadikan ini Tuhan, pembacaan firman, mendengarkan firman, merenungkan firman, melakukan firman adalah gaya hidup setiap hari. Dan itu sebabnya kalau kami lakukan itu pasti jiwa sama roh kami sehat dan kami pasti mengambil keputusan yang benar. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan mulai hari yang baru dan kami percaya hari ini Tuhan sudah sediakan kemenangan, Tuhan sudah sediakan kesehatan, perlindungan, penyertaan, hikmat, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, dan kami percaya hari ini menjadi hari yang indah. Kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa tinggal klik di sebelah kiri bawah saya untuk dapatkan buku Kingdom Daily Devotion. God bless you.